Kalau zikir sampai isim, hadirin sekalian, hanya sebatas nama, itu tak ubahnya seperti orang menulis kata air, air, air. Apakah kertas itu basah, hadirin sekalian? Seperti orang haus, orang itu menyebut sebutan air, air, air. Apakah hausnya hilang, hadirin sekalian? Hausnya tidak hilang. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyuhu wa khaliluh alladzi ta'asahu rahmatan wa busyra lil alamin faballaghar risalah wa addal amanah wa nasahal ummah wa tarakana jami'an alal mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayidina Muhammad wa 'ala ali sayidina Muhammad. Wa radhiyallahu tabaraka wa ta'ala 'anis sabiqin al-awwalin minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu an. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Yaqulu azza wa jalla fi muhkami tanzilih ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa aminu bi rasulih yu'tikum kiflaini min rahmatih wa yaj'al lakum nuran tamshuna bihi wa yaghfir lakum wallahu ghafurur rahim. Hadirin jamaah Jumat Masjid Al-Mahdi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tidak terasa kita sudah berada di tengah-tengah bulan Sya'ban. Artinya tidak terasa kita akan mendekati tamu agung yaitu bulan suci Ramadan. Maka oleh karena itu di saat-saat kesempatan yang baik ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan. Orang yang beriman, hadirin sekalian, tidak akan menyia-nyiakan waktu yang diberikan olehnya Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu sebaik-baik orang yang beriman, sekali lagi dia mempersiapkan dengan datangnya bulan suci Ramadan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ketahui hadirin ada apa di bulan Sya'ban, salah satunya adalah yaitu turun ayat innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ayat yang dimana hadirin sekalian Allah Subhanahu wa ta'ala, para malaikatnya berselawat hadirin kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kalau Nabi Allah Adam alaihi salatu wasalam dihormati oleh para malaikat hanya saat itu, akan tetapi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Allah, para malaikat yang menyampaikan salawat yusalluna 'alan nabi sampai hari kiamat. Kemudian ayatnya dilanjutkan ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima, bahwa orang-orang beriman diperintahkan juga untuk
menyampaikan salam sejahtera kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena bersalawat kepada Nabi kita hadirin adalah bagian dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita ketahui hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana berzikir adalah salah satu perintah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Wahai orang-orang beriman, hendaklah kalian berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan zikir yang banyak. Wasabbihuhu bukratan wa asila, dan hendaklah kalian bertasbih kepadanya Subhanahu wa taala baik di waktu pagi maupun petang. Maka oleh karena itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebaik-baik zikir yang dilakukan oleh orang beriman bukan hanya sekedar zikir. Karena kalau kita mau menggambarkan hadirin betapa banyak umat Islam hanya berzikir sebatas menyebut namanya Subhanahu wa taala, hanya sebatas isim, tidak sampai musamma hadirin sekalian. Kalau zikir sampai isim hadirin sekalian, hanya sebatas nama, itu tak ubahnya seperti orang menulis kata air, air, air. Apakah kertas itu basah hadirin sekalian? Seperti orang haus, orang itu menyebut sebutan air, air, air. Apakah hausnya hilang hadirin sekalian? Hausnya tidak hilang. Dan kalau tadi yang ditulis kertas itu tidak basah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini disebabkan karena berzikirnya hanya sebatas isim, hanya sebatas daripada sebutan nama. Akan tetapi alangkah baiknya orang beriman di mana berzikirnya menyatu sampai ke hatinya, sampai ke lubuk sanubarinya. Sebaik-baiknya dia mengenal Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang kalau berzikirnya sudah menyatu hadirin, orang itu akan meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang itu akan menjadikan nabinya sallallahu alaihi wasallam sebagai contoh dan sebagai penutup hadirin, ada hadis yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagai penutup, hadis ini sangat indah hadirin. Sepertinya apa yang disabdakan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, sabda ini sudah terjadi saat ini hadirin. Di mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda khamsun bi khamsin, bahwa ada 5 hal yang kalau umat Islam melakukan, maka Allah Subhanahu wa taala akan membalasnya dengan 5 hal juga. Yang pertama, ma naqadha qaumul ahda illa sullita alaihim aduwuhum. Tidaklah umat Islam berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi umat Islam itu mengingkari janjinya hadirin sekalian, illa sullita alaihim aduwuhum. Allah Subhanahu wa taala akan memenangkan segala urusan, akan dimenangkan oleh musuh-musuh Islam. Kalau kita saksikan hadirin bagaimana umat Islam saat ini masih keterbelakang, masih meributkan hal-hal furu dan lain sebagainya, padahal ada hal-hal besar yang dibicarakan oleh Al-Quran, yang disabdakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada pertanyaan, kapan kita berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala? Bukankah setiap hari kita menyebut di dalam sholatnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in? Akan tetapi di saat keluar kita dari musola, dari masjid, keseharian kita, apa yang kita cita-citakan itu bukan karena Allah Subhanahu wa taala, itu mengharapkan dari sepeser-sepeser dunia dan lain sebagainya. Itu yang pertama hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang kedua, kata Nabi, wa ma hakamu bi ghairi ma anzalallah illa fasya fihimul faqr.
Tidak ada orang yang bertahkim melainkan dengan hukum Allah Subhanahu wa taala, melainkan umat itu akan ditimpa kemiskinan di segala tempat dan di segala kota. Kalau kita saksikan hadirin hukum manusia tidak mengambil daripada hukum Allah Subhanahu wa taala, ya akibatnya seperti ini. Kalau ada yang mengatakan hukum Pancasila, ya hukum Pancasila tidak mengambil daripada Al-Quran, itu salah. Padahal kalau kita ketahui ya semua bahwa sila-sila Pancasila semuanya itu mengambil daripada kitab suci Al-Quran. Maka oleh karena itu bagaimana kita diterapkan di Indonesia, tinggal pengamalannya dari atas sampai seperti kita rakyat jelata. Bagaimana kita menerapkan keadilan dalam diri kita, dalam keluarga kita, dalam kampung kita, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga kata Nabi, walau dhaharat fihimul fahisyah illa fasya fihimul maut. Tidak tampak kezaliman atau perbuatan keji fahisyah, melainkan di kota itu akan Allah kirim satu penyakit yang tidak ada obatnya, yang menghantarkan umat itu ke pintu gerbang al-maut, pintu gerbang kematian. Sekarang kita saksikan hadirin, anak-anak perempuan kita, anak-anak muda kita seakan-akan dia tidak tahu arah hidupnya kemana. Anak-anak wanitanya seakan-akan tidak punya malu, hadirin sekalian, karena dari orang tuanya bisa jadi karena dia tidak mendidik dengan pendidikan ajaran agama Islam. Akhirnya maaf banyak anak-anak muda kita sekarang banyak yang terkena virus HIV, AIDS dan lain sebagainya. Ini disebabkan karena kurang kontrolnya dari orang tua maupun dan lain sebagainya mengenai pendidikan agama dan lain sebagainya. Itu yang ketiga hadirin. Kemudian yang keempat, kata Nabi kita, wala tafaful mikyal illa muniun nabat wa uqidu bisinin. Tidak ada seorang pedagang yang dimana dia mengurangi takaran. Seorang pedagang mengurangi takaran, dia berlaku curang, hadirin sekalian. Apa balasannya? Illa muniun nabat wa uqidu bisinan. Akhirnya kota itu, kampung itu akan ditimpa kemiskinan, akan ditimpa kehancuran atau paceklik yang berkepanjangan. Harga-harga selalu membumbung tinggi. Bahan-bahan pokok kita saksikan. Apa sebabnya? Karena kita sering berlaku curang. Maka oleh karena itu tak heran kalau dalam Al-Quran Allah katakan al-wail, itu ada dua surat. Yang pertama al-mutaffifin, wailul lil mutaffifin alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yuksirun. Ayat yang keduanya atau surat yang keduanya Allah katakan al-wail ada di surat wailul likulli humazatil lumazah. Artinya kecelakaan bagi mereka yang berlaku curang, kecelakaan bagi mereka yang merendahkan kehormatan sesama umat manusia, apalagi sesama umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang keempat hadirin. Baru yang terakhir, ini sebagai wanti-wanti hadirin, khususnya bagi mereka-mereka yang mampu, bagi mereka-mereka yang kaya. Wala muni'uz zakah illa hubisa ankumul qatr. Bahwa di mana mereka menahan zakat, enggan bersedekah, enggan bayar zakat dan lain sebagainya, akhirnya umat itu ditimpa oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah tahan itu rahmat. Kalau satu kota, satu kampung sudah ditahan itu rahmat, kasih sayang, hadirin sekalian, tak heran kalau di kota itu banyak pembunuhan, banyak hal-hal sepele terjadi pembunuhan. Karenanya rahmat diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Hilangnya rasa kasih sayang di antara umat manusia.